Halo sobat-sobat home credit, di video kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana caranya agar mendapatkan limit home credit serta menggunakannya untuk berbelanja online secara cicilan. Nah, di sini semua kita akan bahas apa-apa saja yang menjadi syaratnya dan bagaimana prosesnya. Nah, pertama kita harus install dulu aplikasi My Home Credit Indonesia dari Play Store ataupun App Store. Nah, sekarang kamu harus daftar dulu apabila kamu tidak memiliki akun sebelumnya atau belum punya akun sebelumnya. Nah, di sini kamu harus mengisi tanggal lahir kamu sesuai dengan KTP dan mengisi nomor handphone kamu sesuai dengan handphone pribadi kamu. Nah, untuk kode PIN, silakan buat kode PIN sesuai dengan yang kamu inginkan atau agar gampang kamu ingat. Tapi pastikan kamu tidak memberitahu PIN kamu kepada siapapun agar menjaga kerahasiaan data kamu ataupun akun kamu. Setelah tanggal lahir, nomor handphone, kode PIN sudah terisi, maka klik lanjutkan. Nah, setelah itu untuk kamu pengguna Android, nah ini adalah salah satu tampilan aplikasi My Home Credit untuk siap dicek limitnya. Inilah tampilan paling depan ataupun tampilan beranda. Nah, kamu tinggal klik aja gunakan limit hingga 20 juta. Kamu klik, maka kamu akan diarahin untuk pengisian data. Untuk tampilan beranda seperti ini hanya ada di handphone Android. Lantas bagaimana untuk pengguna iPhone? Untuk pengguna iPhone kamu harus cek di deskripsi kita, yaitu link untuk cek limit. Setelah kamu install, kamu daftar, maka kamu tinggal klik aja link yang ada di deskripsi kita untuk mengecekkan limit pengguna iPhone. Jadi ini untuk pengguna Android. Setelah kamu daftar, kamu tinggal klik aja gunakan pembiayaan limit hingga 20 juta ini. Nah, setelah ini kamu akan diarahin untuk mengisi data, tinggal mengikuti saja apa saja yang diminta. Baca instruksinya baik-baik, pastikan kamu mengisi data sesuai dengan data pribadi kamu, tidak ada yang bersalahan. Oke, sekarang saatnya kita untuk pengambilan foto KTP. Mengikuti garis kotak hingga berwarna hijau. Nah, sekarang kamu harus selfie. Pastikan kamu mengikuti lingkaran hingga berwarna hijau. Nah, sekarang kamu tinggal klik aja lanjutan, maka kamu akan diarahkan untuk pengisian data seperti nama di KTP, nomor KTP, nama ibu kandung, dan lain sebagainya. Nah, setelah ini kamu berhasil mengisi, maka kamu akan diarahkan untuk pengisian data selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Pertama, masukkan nik KTP sesuai dengan yang ada di KTP kamu. Nama lengkap kamu isi sesuai dengan di KTP juga. Misalnya nama kamu pakai gelar SPD ataupun SH, kamu tidak perlu memasukkannya ke data ini, ke pengisian data ini. Untuk tanggal lahir pastikan sudah sesuai dengan di KTP ya teman-teman. Nah, untuk nama ibu kandung pastikan kamu mengisi nama ibu kandung itu secara lengkap, nama lengkap ibu kandung. Nah, boleh juga kamu masukkan email apabila kamu memiliki email. Jika tidak punya email aktif, kamu tidak dipaksakan untuk mengisi email. Sekarang klik simpan dan lanjutkan. Setelah kamu selesai mengisi data, klik simpan dan lanjutkan, maka kamu akan diarahkan untuk mengisi alamat. Nah, di sini paling atas itu alamat tinggal. Artinya jika kamu alamat tinggal kamu sekarang berbeda dengan di KTP, maka kamu harus isi di paling atas itu untuk alamat domisili ataupun alamat tinggal saat ini. Nah, untuk pengisian alamat itu pastikan kamu mengisi sesuai dengan alamat yang benar ya teman-teman, karena nanti ini mempengaruhi approvalnya. Nah, setelah itu, untuk RT RW, jika kamu tidak mengetahui RT RW tempat tinggalmu sekarang, kamu klik aja 9999. Nah, kalau memang RT RW-nya ada, ya udah buat aja RT RW yang sesuai dengan di KTP ataupun sesuai dengan yang ada di lingkungan kamu. Oke, jika sudah selesai di pengisian alamat domisili, sekarang giliran kita untuk mengisi alamat KTP. Nah, untuk alamat KTP di bagian bawah ya kan ada dua. Di bagian atas itu alamat domisili atau alamat tempat tinggal. Nah, sekarang di bagian bawah untuk alamat sesuai dengan KTP.
Oke, pastikan kamu tidak ada mengisi yang salah ya, karena di sini harus sesuai, baik itu RT RW, baik itu spasinya, baik itu setiap huruf demi huruf pada kalimat tersebut harus sesuai dengan yang ada di KTP. Nah, sekarang kita masuk ke pengisian data yang ada di KTP. Nah, lanjut kita masuk ke alamat KTP. Nah, pastiin KTP di depan kamu ya, agar kamu bisa mengikuti sesuai dengan alamat di KTP tersebut. Jangan salah, karena itu akan mengurangi nilai dari pengajuan kita. Bisa jadi itu di reject nanti ya, ditolak pengajuannya. Karena apa? Karena ada data yang tidak valid gitu. Ada data yang salah, itu sangat mempengaruhi bagi analisa untuk pengajuan home credit kita ini. Jadi sekarang setelah mengisi alamat KTP, maka klik lanjutkan untuk mengirimkan limit. Oke, sekarang klik simpan dan lanjutkan. Masukkan pekerjaan kamu, misalnya pekerjaan kamu apakah PNS, apakah TNI, apakah dokter, silakan masuk. Kalau misal PNS, pilih PNS. Misalkan kalau misalkan usaha, pilih usaha. Usaha misalnya buka warung bakso, buka panglong, atau bisa jadi juga untuk buka layanan seperti bisnis online. Silakan kamu masukkan berapa penghasilan kamu. Nah, setelah itu klik inbox kamu periksa inbox masuk kamu di aplikasi. Nah, disitu cek berapa limit yang diberikan oleh home credit kepada kamu. Oke, setelah kamu buka inbox, nah perhatikan ini ada promo spesial limit hingga 30 juta. Uang muka mulai 0%. Jadi teman-teman, kamu tinggal periksa aja inbox masuk kamu akan diberikan limit, baik itu 10 juta, 3 juta, 5 juta, atau terserah dari misalnya pusat seperti ini. Belanja di toko, belanja ringan di mitra retail home credit, limit hingga 10 juta. Nah, contohnya ini juga belanja di toko 30 juta, home credit bayar nanti 800.000, belanja online dengan cicilan 10 juta. Oke, di sini penting saya jelaskan juga belanja online. Jadi jika kamu dapat limit belanja online, artinya kamu adalah pelanggan yang sangat beruntung. Jadi tanpa harus ke toko, kamu bisa langsung ajukan limit home credit kamu. Jadi kamu bisa gunakan untuk belanja online seperti beli handphone lewat online, yaitu melalui Tokopedia. Jadi cek dulu apakah kamu mendapat limit belanja online. Jika iya, kamu bisa langsung check out belanjaan kamu menggunakan Tokopedia. Jadi kalau misalnya udah bisa belanja online dengan cicilan, artinya kita tidak perlu datang ke toko. Jadi teman-teman, sangat simpel ya teman-teman. Nah, biasanya itu untuk pemula jarang mendapatkan limit belanja online. Keseringan untuk pemula itu mendapatkan limit belanja untuk itu toko secara offline gitu. Jarang-jarang menggunakan limit secara online. Tetapi alangkah baiknya dicoba dulu, dicek limit. Nah, untuk limit-limit itu ada beberapa macam, ada 1.300.000, 3 juta, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang tidak dapat limit. Nah, untuk yang tidak dapat limit, artinya teman-teman belum berhak untuk mendapatkan cicilan di home credit. Jadi buat teman-teman yang tidak mendapatkan limit, sabar ya teman-teman. Jadi nanti bisa kamu cek ulang limit kamu itu setelah 60 hari ke depannya. Nah, untuk teman-teman yang mau cek limit ataupun mau pengajuan handphone, nah khususnya untuk warga Medan sekitar, kamu bisa langsung chat WA kita di 081361003348. Dan untuk teman-teman, untuk pengajuan handphone ataupun pengajuan barang lainnya, walaupun limit teman-teman ada 20 juta atau 10 juta, pastikan teman-teman jangan lupa ya untuk memberikan DP ya. Misalnya teman-teman limitnya 10 juta, nah yang mau diambil hanya 5 juta, tapi di sistem teman-teman itu DP 0. Nah, walaupun teman-teman ditawarin DP 0, pastikan teman-teman itu jangan mau ya DP 0. Saya mau DP aja begitu. Karena apa? Terkhusus yang masih pemula itu banyak yang ditolak atau rentan ditolak kalau menggunakan DP minimal. Nah, agar tidak ditolak, pastikan juga teman-teman selalu menggunakan tenor yang lebih singkat ya. Untuk tenor yang lebih singkat misalnya 6 bulan, 9 bulan, ini lebih banyak disetujui dibandingkan tenor yang paling panjang ya, terkhusus buat masih yang pemula. Jadi DP serta
misalnya harga ya, perlu juga harga ya. Teman-teman punya limit 10 juta misalnya, teman-teman langsung tertarik mengambil harganya 10 juta. Nah, itu juga sangat tidak disarankan ya, teman-teman. Nah, kenapa? Jadi untuk pemula itu masih ibaratnya penyaringannya itu masih kuat ya, masih sangat disaring. Jadi perlu ditekankan agar teman-teman mengambil di bawah dari harga limit, misalnya harga 3 juta, 7 juta, dan lain sebagainya. Nah, jika teman-teman sudah mendapatkan limit, segera kunjungi toko-toko terdekat di kota kamu. Kalau misalnya teman-teman nggak dapat limit online, berarti teman-teman harus mengunjungi toko-toko terdekat di kota teman-teman semuanya. Oke, sekian video kita kali ini buat teman-teman. Jangan lupa untuk support selalu teman-teman ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye-bye.